Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Surga, Tuhanku juru selamat. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah,
supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Demikian nats pembimbing kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mazmur pasal 15 ayat 1-5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa. Kami datang di hadapan-Mu, ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Sungguh ajaib dan mulia perbuatan tangan-Mu. Sungguh sempurna jalan-jalan-Mu. Kami menyadari kami ada hanya karena anugerah, kasih, dan kemurahan-Mu semata. Sungguh tak terselami pikiran-Mu. Engkaulah Allah yang patut ditinggikan dan diagungkan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, ya Bapa, karena anak tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, memanggil kami dengan lembut. Hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Kami menyadari seringkali perkataan, pikiran, perasaan, sikap, dan tingkah laku kami tidak memuliakan-Mu. Seringkali kami tidak menjadi saluran berkat dan kasih, tetapi kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Kami sering merasa hidup kami lebih baik dan lebih kudus dari orang lain. Kami angkuh dan sering kami meninggikan diri kami. Betapa seringnya kami bersungut-sungut, mengeluh, dan tidak bersyukur kepadamu, ya Bapa. Betapa sering kami menyakiti hati pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sesama kami, bahkan terlebih lagi kami menyakiti hati-Mu, ya Bapa. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Basuhlah kami dengan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di Kalvari. Sucikanlah kami dari segala kejahatan kami, dan kiranya Roh Kudus memimpin hidup kami dan mengajar kami untuk taat dan setia. Terima kasih, ya Bapa. Kami percaya ketika kami mengakui dosa-dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku, berserah, dan berdoa. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah.
menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam hidupnya. Haleluya.
Salam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus Gembala yang baik memperkenankan kita memasuki bulan Februari dan minggu ini kita berada pada minggu yang pertama. Walaupun kita masih beribadah secara online di rumah, kiranya tidak mengurangi kualitas persekutuan kita bersama keluarga dengan Tuhan. Dari rumah kita mau menjadi berkat bagi dunia ini. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 8 dengan tema Jangan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menemukan bahwa makanan dapat menjadi masalah yang merenggangkan hubungan kita dengan sesama. Dalam budaya tertentu, sikap tidak menghargai makanan yang disajikan dapat menimbulkan pertengkaran. Di tempat lain, makanan tertentu yang dimakan orang lain dapat menimbulkan prasangka negatif, bahkan dikait-kaitkan dengan dosa. Sikap seperti itu terjadi karena seseorang merasa memiliki pengetahuan untuk memutuskan apakah makanan itu boleh dikonsumsi atau tidak. Rasul Paulus menghadapi persoalan yang sama, sebab hampir tidak mungkin bahwa jemaat yang tinggal di kota-kota manapun di Yunani yang sehari-harinya tidak menghadapi masalah mengenai apa yang harus dilakukan perihal makan daging yang sudah dipersembahkan sebagai korban bagi berhala-berhala. Masalahnya karena latar belakang sebagian jemaat Korintus yang dahulunya adalah penyembah berhala. Mereka yang dahulu mempersembahkan korban kepada berhala meyakini bahwa makan daging persembahan berhala berarti kembali menyembah berhala. Namun ada sejumlah orang tertentu dalam jemaat Korintus yang menganggap bahwa persoalan tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka karena mereka memiliki pengetahuan. Mereka mempertahankan bahwa pengetahuan mereka yang tinggi sudah mengajarkan kepada mereka bahwa para dewa dari para penyembah berhala sama sekali tidak ada, dan bahwa oleh karena itu seorang Kristen dimungkinkan untuk makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala tanpa rasa cemas. Berarti ada dua kelompok dalam jemaat ini. Yang satu memiliki pengetahuan dan iman yang kuat, sedangkan yang lain kurang pengetahuan dan memiliki iman yang lemah, sebab mereka adalah pemula dalam iman kepada Tuhan Yesus. Menghadapi situasi seperti ini, Rasul Paulus harus memberi solusi sebagai jawaban atas pertanyaan tentang sikap orang percaya terhadap daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala sebagai berikut. Pertama, pengetahuan manusia sangat terbatas, kasih tidak terbatas. Paulus menekankan bahwa pengetahuan itu harus digunakan untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Kalau pengetahuan menjadikan seseorang sombong, hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1b dikatakan, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Di dalam ayat 2 dikatakan, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus ditapainya. Di dalam ayat 13 dikatakan, karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang telah memiliki banyak pengetahuan Alkitab dan pertumbuhan iman yang baik, soal makan daging bekas persembahan berhala bukan sesuatu masalah. Karena yakin dan percaya hanya ada satu Allah, yang lain palsu. Berhala hanya benda mati yang tak berdaya dan tak berpengaruh apapun. Tidak demikian halnya dengan para pemula dan simpatisan Kristen. Orang-orang ini harus memegang teguh keyakinan bahwa penyembahan berhala itu real. Maka daging bekas persembahan itu tak boleh dimakan.
Yang lebih kuat iman tidak boleh sengaja makan daging bekas persembahan, sebab tindakan itu akan menggoncangkan iman yang lemah. Dalam hal yang demikian, hukum kasih harus diterapkan. Persekutuan orang beriman harus menjadi tempat saling melengkapi dan membangun di dalam kasih. Kebersamaan ini penting, sebab ibadah yang benar bukan hanya bersifat individual vertikal, mementingkan kepuasan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Segi horizontal saling mengasihi, memperhatikan, dan membangun pun sangat penting. Orang yang hanya memikirkan paham dan keadaannya sendiri dan melukai hati sesamanya, sebenarnya ia juga melukai hati Tuhan. Hal yang kedua, Paulus menekankan bahwa Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain yang hidup selain Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita kenal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Semua berhala adalah mati. Maka makanan apapun, termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dapat kita nikmati dengan bebas. Dalam menghadapi hal seperti ini, Paulus menekankan bahwa hanya ada satu Allah. Kuasa-kuasa spiritual di balik berhala dan dewa adalah kuasa iblis. Namun, pandangan Paulus ini bertentangan dengan pemahaman yang sudah terlebih dahulu berkembang, yang menganggap bahwa berhala itu benar-benar ada. Keyakinan terhadap berhala telah menodai kesucian hati nurani manusia. Karena itu, jemaat harus menggunakan hikmat dan pengetahuan dengan baik, agar tidak menjadi batu sandungan. Ketiga, Paulus memberikan nasihat kepada umat Tuhan agar berhikmat menggunakan pengetahuan. Ketika kita sengaja menikmati makanan tersebut di depan orang-orang yang lemah imannya, mereka bisa terjatuh dalam dosa. Paulus menyarankan daripada menjadi batu sandungan lebih baik jangan memakannya. Kita dapat baca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9-13. Firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan untuk menimbang benar dan salah. Gunakan pengetahuan itu untuk membangun iman sesama. Itu bukti kita mengasihi mereka. Kesombongan menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain. Mintalah hikmat Tuhan agar dapat menggunakan pengetahuan kita dengan benar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita yang telah memiliki banyak pengetahuan Alkitab dan pertumbuhan iman yang baik, soal makan daging bekas persembahan berhala bukan suatu masalah. Kita yakin dan percaya, hanya ada satu Allah, yang lain palsu. Berhala hanya benda mati yang tak berdaya dan tak berpengetahuan apapun. Namun, kita harus ingat bahwa di dalam persekutuan kita ada mereka di antara kita, yakni mereka yang adalah pemula dalam iman atau pengetahuan Kristen. Mereka adalah orang-orang yang simpati terhadap iman Kristen, yang tentu akan menjadi tersandung karena apa yang kita lakukan. Karena itu, sebagai penutup dari nasihatnya, Rasul Paulus memberikan pernyataan tegas sekaligus keputusannya sebagai teladan bagi jemaat Korintus. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagiku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan
bagi saudaraku. 1 Korintus 8 ayat 8-13. Namun demikian Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menjadi batu sandungan bukan saja dalam hal makanan, tetapi juga dalam hal yang lain. Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Hal ini berarti semua orang percaya, tanpa terkecuali, memiliki tanggung jawab sebagai milik Kristus. Wajib hidup mencerminkan sifat ilahi Sang Pemilik hidup, yaitu hidup yang mencerminkan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius meminta kepada Timotius untuk memperingatkan semua orang percaya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, dia menulis demikian. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini penting, karena banyak kita jumpai orang-orang Kristen yang justru bukan teladan baik yang ditunjukkan. Sebaliknya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, fitnah, gosip, dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kata-kata kotor, kata-kata makian keluar dari mulut orang-orang percaya itu sendiri. Bahkan di antara jemaat dalam satu lingkup gereja sekalipun terjadi hal demikian. Kalau hidup kita sendiri tidak mampu menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa dan memberitakan kebenaran kepada orang lain? Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21, Rasul Paulus menulis demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita berpadanan dengan iman kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, dan tidak menjadi batu sandungan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami mohon ampun ya Bapa, jika Engkau mendapati kami menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami yang hendak datang kepadamu. Baik dalam hal makan minum, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam tingkah laku kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami selalu menjadi batu pijakan untuk saudara-saudara kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah bersama jemaat di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Sungguh kami bersyukur dan bersukacita ya Allah atas karunia berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga yang kami nikmati dalam ibadah hari ini. Juga kami bersyukur ya Allah bahwa di dalam kemurahan-Mu sampai saat ini Engkau begitu setia memelihara, melindungi, dan memberkati umat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Kami pun bersyukur ya Allah atas kesembuhan yang Engkau karuniakan bagi saudara-saudara kami, baik yang sembuh dari positif COVID-19 maupun yang sembuh dari berbagai jenis penyakit lainnya yang mereka derita. Kami memohon ya Allah, lindungi kami umat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dari penularan COVID-19. Serta karuniakanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Karuniakanlah kesembuhan kepada saudara kami yang masih sakit karena tertular COVID-19, juga saudara-saudara kami yang masih sakit karena berbagai penyakit lainnya. Ya Allah, kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Karuniakanlah hikmat, kekuatan, kesehatan, dan semangat kerja kepada pemerintah kami dalam upaya menekan bahkan menghentikan penularan COVID-19, secara khusus melalui program pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Juga kami mohon berkat-Mu dan perlindungan-Mu ya Allah untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai masalah karena terjadinya berbagai bencana di wilayah mereka masing-masing. Secara khusus kami berdoa bagi tim Crisis Center Gereja Toraja yang bertugas mendampingi dan mengelola serta mendistribusikan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Mamuju dan Majene yang berada di tempat-tempat pengungsian. Kami pun memohon ya Allah, karuniakanlah perlindungan dan berkat-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan jemaat lansia dalam hidup keseharian mereka masing-masing. Berkati saudara-saudara kami yang menjalankan berbagai usaha produktif ya Allah, juga Allah membukakan pintu pekerjaan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Karuniakan perlindungan, berkat, dan urapan-Mu ya Allah untuk hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita firman-Mu dimanapun mereka melayani. Akhirnya kami pun memohon ya Allah, berkati dan urapi hamba-hamba-Mu, majelis, tim ibadah, para aktivis dalam mempersiapkan rancangan ibadah, khususnya untuk ibadah yang masih harus dilaksanakan secara online. Inilah doa kami ya Allah yang kami satukan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang membawa persembahan syukur kita, dan saat ini dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawari 29 ayat 14 demikian. Sebab siapakah aku ini, dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan tari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas segala anugerah-Nya, kita semua dapat beribadah pada hari ini. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Penatua yang telah ambil bagian, Bapak Iwan Budiman yang telah mengiringi musik, PPJ Ibu Disa Manafe dan Saudara Jonathan, Pembaca Alkitab Ibu Kristina Henika, Penatua Gunawan Kurniawan, dan Ibu Sandra Handoyo, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. 1 Februari sampai 7 Februari 2021, yaitu Bapak Paulus Paluburan, Penatua Indra Gunawan Oloan Siahaan, dan Bapak Nalsal Permana Ginting. Pesan ulang tahun, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Demikian warta hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tim Pralaya menyampaikan, bagi Bapak Ibu yang hendak melakukan pembayaran, dapat ditransfer ke rekening Pralaya dengan akun Bank BNI 032 588 1467 atas nama Ibu Disa Irtanti Manafe. Dan apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudari telah melakukan pembayaran, mohon menghubungi tim Pralaya setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati
Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah ke dalam kegiatan saudara-saudara masing-masing dengan berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.